kopi. Oh iya, alhamdulillah. Bubur juga ada. Alhamdulillah. Ini kayak kasih hangat, orang hangat nih ngopi kopi Pak. Ki bubur Pak. Oh iya, nanti kita selesai. Jadi Pak saya. Kita mau ngopi dulu Sobat Trans sambil ngobrol-ngobrol sedikit santai dengan Pak Yanto. Memang kalau di pondok itu memang akhirnya duduk sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, merokok mungkin Pak Yanto ya. Iya, merokok. Kita nanti mau nunggu teman-temannya Pak Yanto juga istrinya kumpul ke pondok. Kamu ngobrol-ngobrol sama Pak Yanto sambil ngopi. Sampai mana kopi nih Pak? Ya nih. Wah, cocok sekali. Lapnya ndak ada. Nggak apa-apa Pak. Ya. Salah kadarnya Pak. Kalau di sawah namanya, di ladang apa-apa juga enak. Seperti ini. Tadi saya ke situ kok gatal semua anunya. Rumputnya. Rumput kalau mentok. Iya, ini habis buset-buset kayak gitu. Enggak pakai celana. Pakai dong. Celana panjang maksud saya gitu. Sini Pak, duduk sambil ceramah. Ya. Ngobrol dulu Pak. Oke. Minum kopinya seperti ini. Kurang tahu kalau orang laki-laki gitu. Kalau boleh tahu Pak, kalau boleh nanya, Ya boleh. gimana Pak dulu awal cerita Pak Yanto ini kok ingin transmigrasi ke Kalimantan gitu? Gini Pak ceritanya ya, di rumah itu saya itu pikiran saya setiap di Jawa itu, di tempat kelahiran saya itu kebingungan. Masalahnya apa? Mulai masa muda sampai saya melaksanakan pernikahan itu yang saya pikirkan hanya lokasi, lahan lah maksudnya, tanah itu kan orang tua saya punya tanah dari mbah saya, dari kakek saya dari mbah saya, mestinya gitu berurutan. Namun gini Mas, ya saudara saya kan ada 5. Nah, saya ini ibaratkan sama dengan saudara-saudara tapi punya bakat sendiri, artinya bakatnya kemauan sendiri, tidak seperti saudara-saudara saya kalau sudah punya minat itu, kalau belum terlaksana itu dalam pikiran saya hanya terombang-ambing. Akhirnya saya memutuskan tran ke Kalimantan itu gini, di sana ada katanya tran umum. Saya berangkat, alhamdulillah sampai di sini Pak. Di sini nih dikasih lahan masih ya seperti itulah namanya orang tran ya, masih hutan dan saya gini Pak, maksud saya itu tran itu kan masih ada jaduk, jaminan hidup kan ya, 1,5 tahun. Alhamdulillah saya membawa anak 2 ke sini, yang 2 aku tinggal di rumah, masalahnya ada keluarga. 4 anak ya, 4 anak, tinggal 2 yang besar-besar di rumah, yang kecil aku bawa ke sini. Akhirnya alhamdulillah di sini dapat tempat dan juga setelah sampai sini itu dapat jaminan hidup itu tadi jaduk 1,5 tahun, dan saya berbulat dengan teman-teman, saudara-saudara seleteng atau seberangkatan. Itu kan ada 25 kakak. Itu royongan kurang lebih 1 tahun. Oh, jadi royongan ya. Jadi di sini memang melulu ya, masih ada jaduk ya Sobat. Jadi masih ada jaduk, jatah hidup, pangan-pangan dipenuhi. Jadi Pak Yanto ini fokus tidak bekerja, artinya begitu. Dia keluar hanya royongan dengan teman-temannya membersihkan lahan. Nah, kalau boleh tahu Pak, dulu di sini Pak, di ini apa kok, kayu atau semakan dulu Pak? Ini semakan aja, semakan, tapi ya seperti itu. Pakai sama ladingan juga, apa itu namanya, rumput yang keras itu juga ada
Demagan ya. Iya, iya. Demagan yang susah ini, demagan yang padinya masih muda ini kemarin itu paling susah ini saya ngerjakan. Ini sedikit ini dari jalan ini ke sana itu pematang pertama ini ke sana itu memang susah Mas. Tapi ya saya berbulat atau bertekad seperti itu, saya lorong-lorong, bikin lorong-lorong gitu kan. Aku racun, setelah aku tebas-tebas royong-royong, aku racun, aku bakar, akhirnya bisa, artinya merembet atau merayap ke sebelah kanan kiri, dan akhirnya juga menjadi bahan seperti ini. Dan saya apa itu Mas, kasih pematang dulu lah, pematang itu segi 4 ini. Setelah ukur segi 4 selesai, baru aku bikin pematang 5 meteran. Berarti artinya bertahap ya. Berarti di sini dulu istilahnya ada nggak pertama itu Pak? Aduh kok begini, pulang aja gitu pertama. Yang ada Mas pertama itu masalah itu waktu itu kan pasang Mas. Oh iya. Waktu pasang kan saya ke dinas transmigrasi kan. Sebagai ketua kelompok tani ya minta sama dinas provinsi, saya minta ditutup itu depan Mas Narto itu aja lah. Akhirnya dinas pun tidak berani, katanya itu air. Tapi kan usulan saya itu gini Pak, bukannya saya itu meminta itu hanya meminta dengan alasan tidak tepat itu tidak, dengan tepat. Kalau itu ditutup Pak, nanti jalannya air yang ada di dalam itu dicarikan warga, dikasih paralon untuk pembuangan keluarnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya tidak ada. Sampai sekarang pun tidak ada titik poin dan tidak ada penyelesaian dari dinas. Namun ya kita syukur juga, masalahnya Pak dibantu bibit. Nah, larinya ke situ, walaupun permintaan saya, permohonan saya tidak terlaksana atau tidak terpenuhi, dan akhirnya itu kita laksanakan dengan swadaya 22 kakak kan, kita tanggul bersama-sama, diadakan royongan 1 minggu, selesai, jebol lagi, angkat lagi sampai 3 kali Mas, itu eksa. Akhirnya itu yang Mas tadi tanyakan di sini, kayaknya tidak kerasan itu punya semua teman itu kini Mas, kalau itu sekali lagi jebol, marilah kita lempet-lempet pulang aja. Nah, masalahnya pulang-pulang itu karena apa? Karena di sini mau nanam lain-lain selain padi tidak bisa. Padi pun kalau istilahnya untuk kecukupan kita, kepentingan kita hari-hari, untuk kebutuhan hari-hari tidak terpenuhi. Contoh untuk sayurnya nanti apa, karena ada berasnya, tapi untuk lauk sayurnya tidak ada, untuk kebutuhan anak sekolah tidak ada, mau apa lagi. Akhirnya keputusan bulat itu tadi terlaksana lagi, ada eksa masuk, kita royongan, tarikan lagi uang. Nah, kita laksanakan kemarin itu pun masih sisa 150. Nah, terus yang ini kemarin jebol Mas 1 meter. Ini sudah diperbaiki lagi, alhamdulillah tertutup. Nah, sekarang gimana Pak? Rasanya sekarang ini ya, anggapan kami keseluruhan yang 22 orang ini bersyukur, alhamdulillah setiap hari Rabu dan Minggu itu dapat berjualan sayur ya, hasil tani ya. Daun pisang Pak, daun pisang tidak apa-apa juga apa itu, selain daun pisang juga ada pepaya, ada cabai, ada jeruk, ya macam-macam lah, nangka muda itu. Nah, akhirnya semua itu aku tanyai gimana rasanya, alhamdulillah. Ada yang bawang pre Mas, ini yang satu poros ini, satu jalur kami, yang hasilnya melimpah itu Pak Yono tahun 2020. Itu aku mendengar itu katanya itu bibitnya 1 ton, terus harganya pas tepat itu wah bagus. Itu mendapat 125 juta. 125 juta. Iya, itu 3 bulan lah, 3 bulan lebih sedikit. Luar biasa. Nah, akhirnya dibelikan tanah itu, lahan sama temannya itu.
Nanti kapan-kapan Oh, kita akan berkunjung ke tempatnya Pak Yono ya Iya. sebenarnya. yang punya bawang pre itu. Yang Itu aku dengar-dengar aja tapi sebenarnya kurang tahu. Tapi buktinya kalau aku lihat pengeluarannya pun cocok. nyata ya. Ya, Nah, nyata. dengan hasil. Jadi Contoh itu. Sobat Ran, sekedar informasi bahwasanya Pak Yono ini adalah teman satu Pacitan ya. Iya. Bukan teman lagi itu. Apa? Saudara saya. Saudara saya sepupu. Oh sepupu malah. Iya, ternyata. sepupu. Sepupunya Pak Iya. Yanto. Jadi, Nah, kalau istilah Jawanya sepupu, anak saudara. jadi sekarang ini kayaknya pada betah-betah sobatnya karena sekarang untuk menjual hasil panen sayur mayur hari-harian itu ada aja pedagang Ya, ini ada. yang partai besar tuh Rabu sama Minggu Iya. dan untuk harian ada aja Pak ya sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit ada juga pembelinya, pedagangnya. Jadi Oh, kopi Mas. Anu Pak Karno. bisa lihat tadi di situ kan Kopi panen nopo anu Bu? cabai, Ya. panen nangka, panen dan sembarang kalir itu. Ya. Dan lahan satunya kan kepunyaan saya ketanami seperti itu tadi. Ada kelueh. Kelueh pun di sini ya Pak Karno itu kadang-kadang jualan 1 karung. Pak Karno, Pak Karno ini Pak Karno. dulu ya di Jawa itu. Ya, Nah, Pak di Karno. Pacitan sana. Sekarang dia kerasan di sini. Iya, dikerasan sama anak cucunya. Anak cucunya dibawa ke sini. Nah, Nah, itu Pak Karno-nya. Pak Karnonya itu. Nah, Jadi sama itu anaknya. yang nonton itu ingat Pak Karno kalau mau salam. Ini anaknya Mas Kevin. Mas Kevin Mas Iya, Devin. Dapin. Oh, Mas Dapin. Nah, sekolah SMP itu SMP. kelas 3. Jadi Mas sore-sore paling asik ya duduk di sini sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol-ngobrol. Oke Pak Yanto, Ya. ini Iki kita lho Pak, lanjut. Mariana. Ya. Oh iya kita mau makan bubur. Nah, Jadi obrolannya mungkin kita cukupkan sekian. Oh ya, pesan-pesannya apa nih Pak buat teman-teman mungkin yang di sana daripada empit-empitan tidak punya di tanah. Jawa Kak. Oh, teman-teman Oh, yang- kalau pesan saya gini Mas. Ya walaupun bunyi dulu orang tua kan, orang tua itu makan ndak makan artinya ngumpul Mas, anu anak-anake kon ngumpul mangan ramangan oleh ngumpul. Tapi lek prinsip kula Mas niki nggih sedaya sing warga daerah nggen kula lek sajake niki porange mboten asil, papane sempit, mbok inggiya ndelok-ndelok teng kantor Tran Ponorogo napa Pacitan mbok menawi napa Jawa Galek. Timur lah Nah, khususnya. khususnya wilayah Jawa Timur. Iya, terima kasih. Mbok menawi mangke saged budal pemberangkatan tapi ngrekas Mas, tapi papane. Tapi nggih namine tiyang ngrekas niku biasanya enten hasile. Ngoten. Niki kula suwun nek sing enten Jawi nek alur waris kula suwun daftarne monggo. Nah, Masalah nggih mangke kangge tambah-tambah kehidupan di kan anu waktu yang engkang lajeng. ya, amin. Ngoten nggih. Terima kasih Pak Yanto ya. Nggih, pesan saya ngoten niku. Jadi artinya kurang lebih buat saudara-saudara daripada mungkin kalau di Jawa memang sudah susah sekali Ya. untuk bergerak dengan tanah yang Nah. sempit dan hasil tidak maksimal Nah, bagi para petani khususnya. Kalau memang yang sudah kaya untuk apa bepergian Pak? ya, ya Kan? gitulah. Jadi yang mungkin untuk ekonomi ataupun taraf lebih rendah ya, bisa ikut-ikut daftar Tran karena sebenarnya Tran memang bisa merubah pola itu. pola hidup seperti Pak Yanto dan teman-teman Pacitan ini sekarang memang bisa tersenyum lebar karena Ya. sudah bisa nanam sayur mayur tidak seperti dulu. Nah, Oke, terima kasih Pak Yanto ya. ya sama-sama. Kesempatan kita mau ngopi dulu, mau makan bubur. Oke, terima kasih. Nah.